Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Nadila Ayu dari kelas 11 IPA 2. Jadi pada kesempatan kali ini pada pelajaran PKN saya ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia dan hak asasi ekonomi. Jadi hak asasi manusia yaitu hak yang melekat secara kodrati pada diri seseorang setiap manusia sejak ia lahir. Dia bersifat universal. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Lalu ada aturan atau dasar hukum hak asasi ekonomi, yaitu tercantum pada Covenant International atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu pada pasal 7 hak, yaitu bunyinya hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Lalu ada pasal 8 yaitu hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh, hak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial pada pasal 9, hak atas standar kehidupan yang memadai pada pasal 11, hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai pada pasal 12. Lalu ada pada Undang-Undang Dasar, yaitu pada pasal 23 ayat 1, yaitu menentukan setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran. Pasal 23 ayat 2 yaitu menentukan setiap orang dengan tidak ada perbedaan berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Lalu ada hak-hak yang dijamin, yaitu yang pertama hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, yang kedua hak kebebasan dalam mengadakan perjanjian kontrak, terus yang ketiga hak menyelenggarakan sewa menyewa atau utang piutang, terus ada hak kebebasan untuk memiliki sesuatu dan hak memiliki pekerjaan yang layak. Lalu ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi ekonomi. Yang pertama ada kasus BLBI. Kasus korupsi bantuan likuiditas NAK Indonesia BLBI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di tanah air. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter tahun 1998. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus pengkorupsi ini mencapai 3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung pada tahun 2018 ini ditunda dan waktunya molor sampai tahun 2019. Yang kedua terjadi pada tahun 2014, Fitri warga Demak menerima vonis pengadilan berupa penjara 1 tahun 6 bulan setelah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang milik perusahaan sejumlah 250 juta. Karena kekuasaannya, terdakwa yang menjabat pada bagian piutang dan penagihan di perusahaan PT Sentral Harapan Jaya telah menggelapkan uang 88 pelanggan yang melakukan pembayaran kepada perusahaan. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi yang terakhir ada upaya mengatasi pelanggaran HAM. Jadi menurut saya upaya dalam mengatasi untuk kasus dalam HAM ini yaitu yang pertama mendirikan badan-badan yang bertugas menyelesaikan masalah dalam kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut seperti KPK yaitu Komisi Pemberantas Korupsi untuk bidang misalnya penggelapan uang, korupsi seperti itu. Lalu yang kedua adalah membuat peraturan dan perundang-perundangan yang melindungi HAM, yaitu yang tadi yang sudah tercantum pada banyak pasal, lalu membuat lembaga penegak hukum dan perlindungan HAM. Lalu supremasi hukum, yaitu penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil. Ada meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara agar tetap aman. Lalu ada melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan HAM. Jadi sebagai masyarakat kita tentunya harus tetap berkontribusi dalam upaya penegakan HAM ini seperti ikut upacara. Jadi kita tetap dapat menghargai satu sama lain karena itu yang paling penting dalam upaya penegakan HAM. Lalu mematuhi instrumen-instrumen HAM. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.